Halo guys, balik lagi nih di channel Intra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM dari Joy UI dan ini yang versi 12 di Black Shark Edition untuk Redmi Note 5 Wired. Jadi kernel bawahannya gerimis dan saya baru aja cobain kernel dari Agni ya. Jadi untuk daily kayak sensitive layar dan yang lain-lainnya masih oke, tapi buat gamenya ya kalian bisa lihat aja lah di video ini untuk cari install kernelnya dan tes buat ngegame di PUBG-nya guys. Oke, sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti custom kernelnya ya. Dan di sini saya masih pakai ROM Joy UI 12 dan ini ROM portingan untuk Black Shark ya di device wired. Mungkin kalian sudah lihat di video sebelumnya cara install dan reviewnya ya. Jadi saya akan kali ini di video ini saya bukan bahas ROM-nya, bukan bahas cara installnya, tapi kita akan tes buat ganti kernelnya di sini. Jadi buat kalian yang mau nanya reviewnya atau cara installnya di video sebelumnya, bukan di video ini ya. Oke, di sini kernel bawaannya pakai Gerimis OC ya. Jadi pakai Gerimis OC, entah kenapa pakai ROM ini, entah kenapa juga di kernel ini nggak tahu gara-gara ROM-nya, kernelnya atau koneksinya. Tapi kalau ngegame PUBG di sini nge-lag-nya parah, nge-frame-nya parah ya, walaupun nggak ada musuh guys. Jadi nggak ada musuh tetap nge-lag ya. Nggak tahu mungkin koneksinya atau ROM-nya atau kernelnya. Ya mungkin di video ini kita akan coba ganti kernelnya. Entah kalau misalkan setelah ganti kernel tapi tetap ngerasa nge-lag atau nge-frame parah nggak ada musuh, mungkin antara ROM-nya yang salah atau masih ngebug atau belum stabil, atau mungkin memang koneksi saya. Padahal di sini saya nggak pakai kartu, jadi saya pakai wifi sementara buat internet, karena kalau saya masukin kartu saya nggak ada internetnya, jadi habis pulsanya nanti. Jadi daripada pulsa saya habis, mending saya copot kartunya sementara. Oke, dan di sini kita akan coba ya, mana dia? Ini kernelnya Gerimis OC dan kita akan coba ganti ke kernel Agni ya. Agni yang terbaru versi 2.12.7 dan di sini yang versi OC. Jadi di Agni ini saya pakai yang versi stok aja, yang standar, yang males pakai OC. Dan di Agni ini ada firmware juga, kalian bisa pakai firmwarenya ya kalau mau. Tapi di video ini saya nggak install firmware, jadi jangan tanya di video ini pakai bisa nggak, karena di video ini tanpa firmware ya. Oke, di sini yang stok dan jangan lupa di backup juga ya. Nanti saya backup buat jaga-jaga guys, takutnya nggak bisa booting ya, karena tumben ya dipakai di ROM portingannya, tapi harusnya sama aja sih. Ini MIUI 12 dan harusnya pakai New Cam juga harusnya. Jadi nanti kita akan install Agni New Cam ya nanti. Oke, dan di sini kita trolling test dulu sebelum dan sesudah ganti kernel. Kalau dilihat dari sini stabil juga ya, lumayan hemat baterai, stabil karena hijau. Tapi nggak tahu kenapa di gamenya itu yang masalah ya, bukan di sininya sih masalah. Oke, jadi kita tinggal tungguin aja. Stabil ini ya, mantap. Jadi kita tinggal tes aja masuk di TWRP buat ganti kernel. Ini stabil sebenarnya, cuma nggak tahu lah, kita tes ganti kernel dulu. Dan kita ganti kernelnya via TWRP, masuknya via Magis biar hemat tombol guys. Jadi di ROM ini nggak ada anunya ya, ribet jadinya. Nah di sini nggak ada advance restartnya, jadi ribet. Jadi via sini aja, via Magis buat masuk TWRP ya, jadi lebih mudah, lebih hemat tombol. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama, flash ROM, kernel Magis, apalagi ROM yang saran doang sih. Jadi cara gantinya mudah banget, di deskripsi ada untuk cara ganti TWRP-nya. Oke, sebelum kita mulai kita cari dulu kernel dari Agni ya, dan jangan lupa di backup juga ya. Jadi kita di sini pakai kernel Agni 12.7 yang versi terbaru, dan saya backup dulu untuk bagian kernelnya, saya backup di bagian bootnya. Ini kernel Gerimis ya, nggak tahu lah kernel Gerimis. Next kita akan cobain di ROM yang lain, cuma di sini dia kernel Gerimis ya. Oke, ini dia kernel Gerimis, Corvus, terus itu Majestic, terus itu Nusantara. Oke, dan kita langsung aja cari file dari Agni. Oke, kita langsung flash kernel Agni ya, kita tes. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.
Oke, ini dah. Tinggal kita next. Oke, di sini ini OC eksperimental dan ini stok ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja. Jangan nggak usah kalau kalian pakai buat sosial media jangan pakai yang ini ataupun yang ini, pakai yang ini aja cukup ya. Buat daily sehari-hari cukup yang ini. Tapi kalau dibilang hemat ya nggak hemat-hemat banget sih, mending Panda kernel atau kernel yang lain ya. Oke, dan di sini kameranya kita pakai new cam kameranya ya, kameranya new cam tapi kita diemin di sini default biar dia otomatis ya. Kita lihat di sini nanti bisa otomatis dan di sini wifi-nya kita pakai Pi Base for Gaming. Jadi biasanya buat kalian karena ada yang pernah komen jaringan bermasalah untuk pas setelah ganti kernel Agni jadi bermasalah jaringan wifi ya. Jadi kalau kalian pakai Agni pilih opsi yang Pi Let's itu untuk base dari wifi-nya karena di sini tulisannya base for gaming jadi harusnya lebih stabil koneksi wifi-nya. Oke. Di sini Agnison no, jadi buat kalian yang mau pakai Agnison tapi saya enggak ya. Di sini default aja. Ini no juga saya pakai default semuanya nggak ada yang baru. Oke, kayak gitu default semuanya nggak ada yang berubah. Di sini new cam kamera. Oke, benar kameranya pakai new cam jadi nggak masalah. Walaupun saya pakai otomatis jadi bisa ngedetek otomatis dengan benar ya. Tapi ini nggak 100% benar. Kadang bisa aja salah ya. Jadi kalian harus perhatikan juga walaupun pakai otomatis ya. Oke, begitu kelar langsung kita next. Kita reboot sistem aja langsung ya. Reboot sistem. Mau wipe juga bisa, kita wipe caca aja. Reboot sistem. Oke, bisa booting ya. Jadi untuk install kernelnya sukses dan kita tungguin masuk home screen bentar. Oke guys, jadi sudah kelar ya untuk install kernelnya dan bootingnya lumayan lama tapi nggak selama pas pertama kali install ROM ya. Jadi kalian sabar kalau ganti kernel di sini dan kita lihat di sini dulu kayak tentang ponselnya. Oke, di sini kernelnya new cam Agni stabil 12.7. Oke, sukses untuk install kernel. Dan di sini 180 bener karena ini tapi ada 0 cuma cuekin lah nggak masalah. Ini pakai Agni dan ini pakai kernel stok ya. 180 mantap. Jadi saya lebih suka pakai kernel yang stok biar nggak cepat panas juga. Tapi ini Agni oke juga walaupun pakai yang stok ya. Dan kita lihat kameranya juga pastinya guys, kamera oke dan kamera nggak ada masalah karena ini new cam ya. Jadi dan wired nggak pernah bermasalah untuk di bagian kamera, nggak pernah ada masalah. Kita tes trolling test juga sebelum kita tes di PUBG Mobile ya, wajib kita tes PUBG juga guys. Oke, kalau dari trolling test ini agak menurun performa cuma nggak masalah ya karena baru install dan suhunya juga masih lebih hangat dikit dari yang sebelumnya. Dan ini saya flash tanpa firmware ya, tapi kalau kalian mau flash firmware juga nggak masalah. Dan misalkan kalau kalian tanya ada restore item bla bla bla, ini sebenarnya not now juga nggak masalah, cuekin aja, ntar juga hilang sendiri. Oke, gara-gara ada notif itu langsung merah dia, cuma ya sudah, cuekin aja bentar. Oke, kita tes aja bentar ya di game PUBG-nya, kita lihat parah atau enggak sih ngeframe-nya sekarang. Oke, jadi kita akan tes di PUBG sekalian bentar ya. Kita lihat di sini grafis 90 fps. Audio hack kita tes bentar ya performanya guys. Kita lihat yang suhunya juga ntar. Patah-patahnya masih kerasa. Saya tes sendiri ini solo guys. Jadi sengaja tes bentar aja solo, nggak ada teman soalnya. Tapi banyak yang turun sini. Oke, patah-patahnya masih kerasa. Padahal sinyalnya stabil. Oke, jadi kayaknya nggak ngaruh ya walaupun ganti kernel. Ini nggak ngaruh, jadi kayaknya mending ganti ROM aja ya. Kalau kalian pengen ngegame di ROM nih kayaknya nggak bisa guys. Jadi sengaja saya nggak main squad soalnya mau tes ini ya, percuma juga nih kalau mau ngetes main gini. Dan ini juga suka lepas-lepas ini. Suka lepas-lepas, sinyalnya juga nggak stabil padahal.
Oke, nggak stabil ya, susah guys. Jadi kayak gitu ya. Saya nggak ngetes lama-lama untuk di game ini ya. Soalnya parah banget sinyalnya, kalian biasa lihat tadi itu patah-patah. Jadi kalau ngegame squad apalagi lebih parah lagi. Jadi mending kalau kalian pengen ngegame mungkin nggak usah di sini ya. Next mungkin saya next video mungkin saya nggak ganti kernel lagi, mungkin saya akan ganti ROM yang lain ya buat ngetes yang lain guys. Oke, jadi kayak gitu doang untuk tesnya. Kita lihat untuk suhunya juga sekarang. Oke guys, jadi untuk suhunya kalian bisa lihat 43 derajat, ngegame bentar ya, bentar doang. Tapi awalnya sih abis install kernel langsung tes ngegame ya, jadi wajar panas juga. Dan biasanya kalau ngegame doang cuma 5 menit kurang kayak tadi itu paling 40 derajat biasanya guys. Tapi ini sampai 43 dan nge-lag ya, ngeframe-nya nge-lag ini kayaknya, bukan ngeframe parah ini, pokoknya parah nggak enak. Oke, gitu doang review singkatnya. Yang penting saya sudah tes, jadi saya nggak penasaran lagi dengan ROM ini dan kernelnya juga karena saya sudah tes di video ini. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka videonya jangan lupa like, share, dan subscribe.